gagal di LKS, bisa sukses masuk WLM, akhirnya dapat kesempatan untuk mahasiswa tadi lah. Pas di sananya nih, ini perlu ditakuni juga nih pas di sananya. Kan sebulan nih. Iya, sebulan. Terpisah lawan Kuitan berarti loh. Itu memang sudah biasa terpisah kah atau saat itu pertama kali terpisah lawan Kuitan tuh? Itu pertama kali terpisah. Jadi ulun lah pas sampai di Filipina nih tuh hanya ingat astaga sejauh ini berpisah lawan Kuitan. Jadi menangis. Terus komunikasinya apa kayak apa? Zaman itu saja kan ada HP juga. Sudah ada WA, cuman kan waktu itu tuh belum tahu lagi nih di sana tuh ada kartu lagi, kartu yang lokal. Jadi waktu itu pakai roaming kan itu ya bahasanya lah, roaming. Jadi pas sudah dapat pulsa nih siap-siap di Indonesia gak bisa menelpon pas sudah sampai. Jadi pakai roaming menelpon mama nih. Terus sudah menangis-nangis lain. Jauh-jauh di sini. Kayak maksudnya kayak terkajut gitu loh, karena asing di sekitarnya asing. Berarti ini awal-awal datang penting alih guring berarti. Karena berguringan kayak cuma 3 jam aja bang, sampai bapak keluar dari lain lagi. Terpisah apa? Tak alih apa jawaban kita? Tak alih ke guringan ya kita kan? Iya, jet lag. Jet lag padahal jamnya sama. Padahal jamnya sama ya, cuman karena suasananya baru. Suasananya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kita saat ini ada Yunada Apriliani. Ini kan alumni kita juga SMK 1 yang mungkin lulus tahun berapa kalau nggak salah? 2014. Mungkin nanti kawan-kawannya Yunada ini yang 2014 bisa nonton ini sih, mungkin bisa support video ini loh, biar makin maju lah ibaratnya. Oke, apa kabar? Baik, alhamdulillah sangat sehat. Ini Yunada ini sekarang jadi guru nih, guru di SMK 1 kan. Iya. Terhitung dari mulai kapan? 2020 bulan Juli kemarin masuk di SMK Negeri 1. Bisa ini mungkin kawan-kawan yang nonton ini mungkin bisa diperkenalkan lah dulu, mungkin namanya siapa, jurusan apa dulu di SMK 1, mungkin diserahkan. Nama ulun Yunada Apriliani Pak. Ulun dulu di pemasaran, di jurusan pemasaran, alumni juga nih di sini. Nah, lulusnya tahun 2014, masuknya 2012. Nah, ulun pribadi waktu itu dulu, ini cerita sedikit Pak, pas proses masuk ke SMK Negeri 1. Nah, sebenarnya ulun pribadi pun waktu itu kandidat terbersih nih masuk di pemasaran nih. Nah, jadi awalnya itu mendaftar itu milihnya akuntansi yang pertama, terus yang kedua multimedia, dan pilihan terakhir waktu itu pemasaran. Karena kenapa jadi pemasaran waktu itu, ada stigma-stigma yang di masyarakat, dan waktu di sekolah pun waktu proses pendaftaran itu ada yang memadahi Pak Ain. Kenapa kamu milih pemasaran? Jangan kayak gitu. Maka pemasaran tuh karena ujung-ujungnya jadi pedagang ya kan. pedagang di pasar ya ketika itulah iya pemasaran. Jadi bidang masyarakat itu pasti ujung-ujungnya lulusannya itu berjualan. Nah, jadi sales gitu lah. Image-nya dulu. Nah, jadi sudah apa nih gugup loh. Jangan sampai masuk pemasaran nih. Kenapa nih? Jangan sampai jadi pedagang ya sudah pas lulus. Tapi kenapa saat itu tuh kenapa ada milih akuntansi lawan multimedia misalnya, atau milih akuntansi lawan sekretaris dulu kan namanya sekretaris Pak. Nah, kenapa ada malah itu malah milih ke pemasaran gitu nah? Karena waktu itu dapat informasi juga berdasarkan nilai yang ulun punya waktu itu pas NIM ya waktu itu NIM namanya. Nah, NIM ulun tuh kayaknya pas dilihat di hari pertama tuh akuntansi, multimedia dan pakatoran itu kayaknya luput gitu namanya. Itu PDB online lah dulu lah. Sudah online. Jadi ada juga yang mengadahi salah satu panitia waktu itu buat pemasaran. Soalnya pemasaran ini kayaknya kalau dilihat dari nilai kamu nih masuk. Nah, jadi ya sudah pemasaran.
nangis itu kenapa? Karena kan sesuai harapan, karena termasuk di pemasaran jadi kisah ya. Ada kalau kisahnya kira-kira gara-gara yang image-nya tadi itu jadi nangis itu, aku jadi kejuaraan Itu gitu. salah satunya. Salah satunya. Nah ternyata sudah terima ini takdir. Ya. Dijalani. Ternyata klop di pemasaran. Jadi nyaman. Jadi nyaman. Itu di kelas berapa tuh? Itu pertama 10C masuk. Nah maksudnya merasa nyaman tuh setelah naik kelas 11 kah atau masih di kelas 10? Masih di kelas 10 karena ketemu kekawanan yang kami tadi yang mandarnya luar biasa. Jadi kayak chemistry-nya dapat. Iya, chemistry-nya dapat klop. Jadi kayak di kelas tuh apalah solid kayak kenapa di kelas tuh kami lah pokoknya di pemasaran. Padahal tuh pas awal-awal itu kayak kan Ulun satu-satunya di sini dari SMP Ulun kerja sama sekali kenalan di SMK. Jadi bujur-bujur yang dari nol gitu namanya cari kawan. Sekalinya dapat kawannya Rami Jata. Nah itu sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan kan merasa itu tuh, atau pas sudah masuk seminggu ketemu kawan sudah merasa oh ini tempatku memang pas di sini gitu. Iya, pas awal-awal sudah merasa cocok. Oh sudah pas di awal lah. Sudah pas di awal. Kira kan setahun merasa kayak kecewa di pemasaran di 11 kan, oh ini tempat, oh ini ternyata tempatku gitu. Nah berarti waktu awal-awal dari awal pun sudah merasa. Rasanya pernah LKS? Pernah 2 tahun. Berapa kali? 2 kali berarti lah? 2 kali berturut-turut. 2013, 2014. Terus 2013 kan kelas berapa tuh? Kelas 11 sudah. Kelas 11. Terus ini yang di Martapura rasanya? Lain mah? Di SMK 3. Oh iya, itu yang pertama SMK 3, baru yang kedua di Martapura semalam. Oh Martapura. Dapat juara? Dapat. Tapi juara dua-duanya. Jadi yang di SMK 3 juara 2, di Martapura juara 2. Oh, rasanya pernah nangis gak? Nangis. Karena juara 2 tuh nangis gak? Iya, nangis. Pas di Martapura kan tuh nangis. Iya. Soalnya kan itu sudah yang kedua kali Pak. Iya. Harapannya kan bisa nih juara 1 karena sudah berpengalaman sebelumnya. Tapi ternyata bisa dikisahkan sedikit kenapa sampai keluar air mata tuh, kenapa gerak saat itu tuh? Kayak ini kan di 2013 itu pertama kali 4 di SMK 3 itu juara 2. Ya. Sudah tuh diterima karena mungkin ini pengalaman pertama. Ternyata pas 2014 ada lagi LKS tuh pas lulus kelas 12 itu diminta lagi mau jadi lomba LKS itu. Nah harapannya ini karena sudah pengalaman sebelumnya sudah tahu loh teknis lombanya kayak apa, yang dinilai itu apa aja. Padahal musuhnya sama lah. Musuhnya sama atau beda? Beda. Berarti yang di SMK 3 kan yang mana SMK 3 lah? SMK 3 waktu 2013. Yang kedua SMK 3 lagi SMK 3 yang lalu. Tapi orangnya beda loh. Beda orangnya. Jadi waktu 2014 itu yang sama, peserta yang sama 4 itu dari SMK Negeri 1 Ulun lawan Pak Hari waktu itu sama orang yang sama. Yang angkatan sebelumnya? Yang angkatan sebelumnya ketemu lagi di 2014. Ya. Nah, sudah nih kalinya gugup dulu sudah. Kayaknya juara 2 pas di pengumuman tuh makanya nangis. Soalnya berharapnya tuh ya tadi juara pertama masuk ke nasional. Tapi dengan juara 2 itu kada menutup kreativitas Ikam malah. Artinya tuh Ikam tetap merasa bahwa kada apa-apa lah juara 2. Akhirnya menerima itu lah. Iya, Akhirnya menerima. Karena pasti ada hikmah loh Pak di balik segala sesuatunya tuh. Nah saat itu tuh Ulun rasakan pas ke nasional waktu itu seandainya nih Ulun berangkat nasional ke Palembang waktu itu 2014 ke Palembang. Oh yang Timbai lawan multimedia rasanya? Iya multimedia Fajar dua. Nah Ulun kada bakal kawan nih mempersiapkan dosen perguruan tinggi karena 2014 itu kan sudah kelas 12, sudah tahun-tahunnya ujian nasional, terus SBMPTN. Nah seandainya Ulun masuk waktu itu, kayaknya Ulun kada lolos gitu nah SBMPTN waktu itu. Itu langsung waktu masuk kuliah itu langsung lulus gitu berarti lah? Lulus. Jadi kan ada SNMPTN tuh, SNMPTN
yang lulus. Tes yang lulus. Itu biasanya memang kayak itu malah apa namanya waktu yang kita untuk pilihan kuliah ya, untuk pilihan kuliah yang jurusan yang favorit itu biasanya biasanya tes karena dibuka biasanya kayak itulah karena sedikit aja biasanya kuotanya. Karena mungkin yang ini yang jurusan yang paling sedikit diminati dibuka supaya mahasiswanya banyak, mungkin kayak itu lah. Karena per kuota. Berarti jurusan ini nyambung lah. Nyambung. Dari pemasaran dari SMK ke kuliah nyambung. Jurusan apa? Pendidikan ekonomi. Ambil apa itu? Guru. Jadi ekonominya itu ada pendidikannya, ada unsur pendidikannya. Karena kan di ULN di ULM Pak kuliah. Nah, jadi ada FKIP, Fakultas Keguruan itu dan Ilmu Pendidikan, sama FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi ekonominya itu ada dua di sana, ada yang murni, ada yang unsur pendidikannya. Nah, ULMI yang ada unsur pendidikannya, makanya lulusnya jadi guru. Jadi ibaratnya itu kayak dari segi pengetahuan teori yang dipelajari itu kayak D3-nya ekonomi itu apa? Tapi nyambung lah. Nyambung. Artinya pembelajaran yang di SMK itu jadi fondasi ikam saat kamu kuliah berarti lah. Nyambung. Karena di pendidikan ekonomi itu ada dua lagi Pak, terbagi. Disuruh milih nih pas semester 3, milih yang manajemen kah atau akuntansi kah. Nah, karena ulun basicnya sudah pemasaran di SMK, jadi ulun milih pas kuliah tuh manajemen. Tapi artinya pembelajaran di SMK itu tadi itu menjadi fondasi dasar saat ikan masuk kuliah. Artinya saat ikan kuliah itu ada dari nol lagi berarti. Kayak ada betul-betul banget lah itu nama. Berarti kan apa yang namanya dan dibanding dari kawan-kawan ikan yang lain berarti lah yang masuk kuliah di manajemen itu mungkin ikan setingkat lebih maju dibanding kawan yang lain mungkin lah. Karena sudah familiar dengan istilah-istilah yang manajemen itu di kampus. Nah, terus di kampus kayak apa rasanya saat masuk itu? Rasanya ada pengalaman yang perlu ikan sampaikan di sini nih. Karena kuliah dulu kan ikan pernah ke mana? Ke Filipina. Berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan. Nah, ini bisa diceritakan lah pengalaman mungkin yang suka dukanya kah, atau mungkin yang menariknya kah, atau awal mulanya kenapa jadi ikan terpilih untuk pertukaran pelajar? Iya, pertukaran mahasiswa. Nah, pertukaran mahasiswa. Kenapa ikan yang dipilih gitu? Nah, bisa ceritakan. Nah, jadi waktu itu tuh sebenarnya lu berangkat tahun 2017 akhir, 2017 bulan Agustus. Jadi dari 2016 itu lu sudah tahu nih ada kabar ada pertukaran mahasiswa, ada programnya. Itu yang ikam yang handak atau dari kampus yang milih? Awalnya lu mencari tahu orang, dari 2016 nih. Karena dari dulu, dari kelas 3 SMP tuh lu sudah menetapkan mimpi kalau 20 tahun tuh lu harus luar negeri. Bagaimanapun caranya. Jadi akhirnya dapat jalan di pas kuliah. Nah, pas kuliah tuh ada kesempatan program mahasiswa, program pertukaran mahasiswa. Waktu itu 2016 cuman ke Thailand. Dan jurusan yang boleh mengikuti itu kededa waktu itu jurusan ulun tahun 2016 tuh. Yang ke Thailand itu. Yang ke Thailand tuh diminta cuman pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, sama yang guru SD. Nah, yang ekonomi ini kededa lagi. Jadi ya sudah coba lagi tahun depan juga nih. Sekalinya tahun 2017 ada. 2017-nya. Berarti kamu mencoba nih mencari informasi ini 2 tahun berarti lah. 2 tahun sambil mempersiapkan nih dari segi bahasa Inggrisnya. Karena memang kehendakan benar. Iya, kehendak benar nih. 4 programnya karena gratis Pak, sama sekali. Jadi tulaknya itu keluar biaya. Jadi dari tulak sampai bulik sampai di sana dibiayai. Iya. Uang sakunya dapat juga berarti. Dapat uang sakunya. Selain yang kayak tiket dan lain sebagainya. Guringnya itu misalnya kayak nginapnya di mana itu sudah diatur oleh pemerintah. Sudah diatur oleh kampus luar negeri. Sana berarti. Nah, jadi waktu itu pas 2017 lu sudah tahu ada ekonomi. Tapi di prodi ini kayaknya kededa buriniknya gitu kenapa kayak kededa menginformasikan ke mahasiswa. Karena kan itu tingkatnya tuh seleksinya harus dari prodi dulu. Hanya sampai ke kantor urusan internasional di ULM. Tapi ternyata pas H-4 penutupan pendaftaran belum dihubungi oleh ketua prodi. Yun, ini ada program pertukaran mahasiswa. Ada dihubungi itu berarti sudah data itu sudah masuk berarti lah. Kenapa dihubungi itu maksudnya? Karena kan awal yang udah tadi cerita itu loh.
atau pernah dilajari bahasa Tagalog itu kan? Pernah pas perkenalan waktu itu. Ngalih lah. Ngalih. Karena apa ya bahasanya tuh kada familiar gitu deh. Kalimatnya. Ya. Berarti komunikasi di sana full bahasa Inggris. Full bahasa Inggris. Oh, ya. Terus misalnya setelah di sana tuh kayak apa? Nah jadi perjalanan 5 jam nih ke sana. Jadi dari Banjar ke Jakarta dulu. Dari Banjar ke Jakarta ke Filipina, ke Manila. Nah jadi dari Banjar itu dari UNAM itu sebenarnya ada 3 Pak, ada 3 orang, guru SD 2, satunya ulun guru ekonomi. Tapi dipisah kami waktu itu beda daerah, satu provinsi, tapi beda daerah, tapi tetap di Filipina. Oh, iya. Itu pun ulun lain di ibu kotanya Filipina, lain di Manila, tapi di provinsi Pangasinan namanya, provinsi Pangasinan. Kayak kita di sini misalnya kayak Hari. Oh, ya. Jadi di pinggir pantai itu provinsinya, Oh. jadi persis kayak Hari. Nah jadi di sana tuh ulun dipisah lagi nih lawan kawan ulun, jadi ulun bujur-bujur sorangan di ibu kota provinsinya ulun sorangan. Tapi tergabung lawan kekawanan dari yang Indonesia lain, provinsi yang lain. Oh, masih ada kawannya. Ada yang dari Bandung, dari Jogja. Nah, Kada kadang full sorangan ditinggal tuh iya, ada. Bahkan ulun tergabung dengan orang Thailand di sana. Oh. Jadi satu dorm Ya. itu ada Indonesia, ada Thailand satu orang. Ini berarti lah, ini kesan yang nonton nih, apalagi yang siswa SMK nih lah, SMK 1 nih jurusan BDP ya, nah, sekarang BDP lah namanya, BDP. jurusan BDP berarti ini angan atau impian itu perlu berarti. Perlu, Ya, harus. impian itu perlu berarti, karena yang dari cerita Ikan tadi itu memang Ikan sudah memprogramkan atau menginginkan banget impian yang penting ke luar negeri. Ya, itulah. Yang penting keluar negerinya mana, kada tahu kan. Tapi impian itu jadi kenyataan. Jalannya tadi yang kayak itu tadi berarti gagal di LKS, bisa sukses masuk WRM, akhirnya dapat kesempatan untuk pertukaran mahasiswa tadi lah. Pas di sananya nih, ini perlu ditakuni juga nih pas di sananya. Kan sebulan nih. Iya, sebulan. Terpisah lawan Kuitan berarti loh. Itu memang sudah biasa terpisah lah atau saat itu pertama kali terpisah lawan Kuitan tuh? Itu pertama kali terpisah. Jadi ulun lah pas sampai di Filipina nih tuh hanya ingat astaga sejauh ini berpisah lawan Kuitan. Jadi menangis. Terus komunikasinya apa kayak apa? Zaman itu saja kan kita ada HP juga. Sudah ada WA, cuman kan waktu itu tuh belum tahu lagi nih di sana tuh ada kartu lagi, kartu yang lokal. Ya. Jadi waktu itu pakai roaming kan itu ya bahasanya lah. Nah, roaming. Jadi pas sudah dapat pulsa nih siap-siap di Indonesia gak bisa menelpon pas sudah sampai. Jadi pakai roaming nelpon mama nih. Terus sudah menangis-nangis Pak. Jauh-jauh di sini. Kayak maksudnya kayak terkajut gitu nah, karena asing di sekitarnya asing. Berarti ini awal-awal datang penting alih guring berarti. Karena berguringan kayak cuma 3 jam aja bang, satu bapak keluarga tuh baik lagi. Terpisah apa? Tak alih apa jawaban kita? Tak alih ke guringan ya kita kan? Iya, jet lag. Jet lag padahal jamnya sama. Padahal jamnya sama ya, cuman karena suasananya baru. Suasananya juga. Rami ada di sana? Rami? Ada. Aku bertakun jangan yang kenyamannya dulu. Yang dukanya dulu kayak apa yang dukanya? Nah, pertama tadilah merasa terkejut nih berpisah lawan Kuitan karena apa-apa tuh kan biasanya kayak makan dan lain sebagainya kan pernah memikirkan nih makan apa siang malam. Tapi pas sudah di sana masak seorang, Pak. Maka tuh kumpul nih lah lawan yang kada bisa memasak juga pulang saya makan mie. Jadi tiap hari itu ada intalumi. Nah, lawan ngalihnya di sana tuh cari makanan halal. Cari makan halal karena memang di sana memang mayoritasnya Katolik. Mayoritasnya memang ada bukan negara Islam. Muslim. Tapi kan ada di Filipina tuh yang memang ada Islamnya juga. Ada, tapi ada di itu situ lah. Iya, ada di Filipina Utara, tapi iya. di Filipina Selatan Mindanao salah namanya tuh. Duit sangu terpakai lah. Terpakai banget, habis lah. Jadi di sana tuh perbedaannya 300 rupiah Pak, kursnya itu. Jadi 1 peso itu 300 rupiahnya Indonesia. Nah jadi harga-harga tuh perasa ulun lah lumayan
kalau berarti kalau makanan Indonesia ekspor berarti impor berarti impor ada Indomie di sana. Indomie di sana dicari berarti ada di supermarketnya ada alhamdulillah. tapi kalau orang dari sini berarti lah 10.000 ulun satu bungkusnya. 10.000. Kalau kita di sini 3.500 lah. Itu ada yang lain lagi lah. Nah, ada waktu itu kan ulun kebetulan pas himba Idul Adha. Nah jadi Idul Adhanya di sana semalam tuh tahun 2017 tuh. Nah jadi pas Idul Adha di sana tuh kan karena negaranya itu mayoritasnya bukan Muslim, masjid di daerah ulun tuh beda. Jadi menempuh perjalanan 2 jam baru dapat masjid. Tapi ada. Ganal, tapi ada. Tapi ada. jarang. Jarang. Ada kaitan di sinilah kemana-mana memandang ada masjid, minimal ada langgar. Ya, itu. Nah waktu Idul Adha tuh karena 2 jam nih kan mungkin berarti subuh banar gitu natulak loh dari dom. Jadi semalam tuh mencari kayak semacam langgar tuh ternyata dapat 1,5 jam perjalanan dapat langgar itu pun milik keluarga pribadi orang penduduk sana yang muslim. Jadi di sana tuh cuman kayaknya seberapa lah adegan pokoknya kayak musola. Rata-rata yang 4 pertukaran mahasiswa semalam itu yang dari Indonesia itu rata-rata muslim. Rata-rata muslim, yang non muslim waktu itu cuma yang dari Thailand aja. Nah, jadi Idul Adha ada kawannya berarti kita ikan sorangan aja. Ikan sorangan kan berarti ikan yang mikirkan nih. Iya, sorangan gitu. Ya, iya, sorangan kemarin. Ya, sana baik aja berarti lah. Sangat baik. Jadi melayaninya itu servisnya bagus Pak, bagus banget. Berarti maksudnya servis kayak apa? Pertama kan yang tempat tidurnya tadi tuh nyaman banget. Pokoknya fasilitas lengkap kayak kompor, sampai ke wajan, piring, gelas, kulkas, sama kos-kosan. Tapi waktu itu jarnya yang tempat yang kami tinggal itu punya rektor yang tempat kampus, kuliah kampus itu. Jadi nyaman, fasilitasnya lengkap. Sekarang panas rasanya. Berasnya berarti. Iya berasa. Karena di daerah pantai loh Pak, jadi panas banget. Sempat waktu itu merasakan gempa Pak. Ada gempa yang iya, Topan pun pernah merasakan di sana. Cuman kan ada terdokumentasikan berarti lah. Ada dokumentasinya. Jadi waktu itu Kak Ulun mengajar di lantai 3. Kenapa nih rasa bergoyang nih? Sekalinya pas dari hati berita lo gempa di Taiwan kah ya? Soalnya kan berseberangan dengan Cina. Daerah Cina. Filipina tuh parah kalau Cina. Sumatera di atasnya itu berarti lah. Filipina baru Cina. Nah jadi merasakan itu gempa. Habis itu yang angin ribut kayak semacam Topan terus pernah merasakan juga di sana. Tapi kita terdokumentasikan. Panik duluan. Sejak ada dokumentasinya ya, berarti kan kawan nih, ini nggak dokumentasinya bahwa angin di sana tuh ributnya kayak apa ya Pak. Nah, yang menarik emang ya Pak? Yang menariknya itu kalau dari karena ulun di sana ibaratnya magang tuh Pak, magang sebagai guru nih di sana ngajar juga Pak, ngajar kenalan sama orang sana. Terus yang poin yang paling menarik ulun rasakan di sana pada saat ulun mengajar itu buku ajar yang digunakan di sekolah sana itu bilingual. Jadi halaman kirinya Tagalog bahasanya, halaman kanannya bahasa Inggris. Nah makanya di Filipina itu bahasa Inggris jadi kayak bahasa kedua Pak Ai. Nah jadi kada asing gitu orang bahasa Inggris itu di sana. Karena dari bahasa buku pengantarnya pun itu bilingual, sudah Tagalog sama bahasa Inggris. Kalau kan rasanya tuh jajahan Portugis rasanya. Iya, bangunannya pun mirip kayak Eropa. Nah maksudnya tuh berarti kan kalau jajahan Portugis berarti kan bahasa Spanyol berarti. Kada juga dipakai di sana. Kada, namanya mungkin kayak orang yang Spanyol namanya. Tapi kalau bahasanya itu Tagalog sama bahasa Inggris. Yang dua itu bahasa apa dari kita? Pengantar. Mother language ya. Iya. Nah, sebulan pas hari-hari anak perpisahan tuh pasti sedih juga. Sedih. Karena kayak sebulan kayak jadi keluarga lah. Nah itu tuh ada seremonial kan waktu perpisahan tuh ada. Ada. Jadi kan kebetulan waktu itu lu terkena hari-hari penting tuh Idul Adha lalu 17 Agustus. Nah jadi di sana merayakan 17 Agustus juga, kami masak-masak ngundang orang 17
kayak lebih kecil dari Banjarmasin kah atau lebih bagus dari Banjarmasin? Daerah yang di sana yang kami tempat magang itu. Kalau ulun lihat nih kayak persis daerah Plehari Pak. Kayak pesisir gitu lah, Kayak rumah-rumahnya pesisir, pesisir. Pak. Iya. Oh, iya, iya. Kayak Plehari. Nah ini Nina berarti nanti kesan nih sekali lagi nih kesan apa ating-ating nih ya, ating-ating kelas nih. Ini kan impian itu perlu karena dari cita-cita Masih sudah ini 25 menit. ada belum tentu lagi. Oh iya. Belum tentu lagi. Jadi dasar ating-ating kelas ya Mbak. Jadi ini mungkin penyampaian dari Inada nih impian itu perlu. Nah itu. Nah, oke lah kita lewati itulah. Sekarang yang ini siapa yang mau Ikam jadi mau Ikam masuk jadi guru di SMK 1 nih? Siapa? Ya, ada orang yang mengiau Ikam kah atau memang Ikam yang melamar di sini? Karena Ikam PPL sini kan? Enggak, PL-nya sudah diterima. Oh ya sudah, tapi kan kenapa jadi Ikam jadi guru di SMK 1? Nah jadi waktu itu kan ulun pernah mengajar juga nih sebelumnya di sekolah swasta. Enggak. Nah waktu itu pas ulun ngantar undangan ulun nikah, Ya. nah tetamu lawan guru Ibu Sumi, Ya. Ibu Sumi tetamu di lo. Habis itu sih dia ada juga kisah kalau sih itu anak pensiun tahun 2020 bulan Oktober. Pas kebetulan kayaknya ulun tuh anak pindah gitu Ya. dulu. Jadi bertawar nih ulun jadiin Bu A yang menggantikan dia Oh, dari SMK 1. Nah lalu direkomendasikan oleh Ibu Sumi. Ikam juga berarti kayak termasuk orang yang laki lah. Iya. Laki ya, hokinya Hokinya tinggi lah. banget. Tinggi berarti. Hokinya tinggi artinya keluar dari Sunda karena hoki juga. Kan? Jadi guru sini karena hoki juga berarti. Dan kulihat selama jadi guru nih, tapi akhir-akhir ini kayaknya sibuk banget nih. Iya, banyak Sibuk kegiatan. apa kan? Nah selain mengajar tuh jadi karena di SMK Negeri 1 nih Pak dapat kesempatan loh Pak jadi sekolah SMK Pusat Keunggulan. Ya, ya. Nah piloting project kayak di pemasaran. Jadi banyak kegiatan yang berkaitan dengan SMK PK di pemasaran ini. Kayak banyak pelatihan untuk improve guru, SDM gurunya atau siswanya itu banyak kegiatannya. Progresnya kayak apa nih? Progresnya kayaknya bangunan itu dari sama PKJ loh. Dari SMK PK. Nah, bisa dijelaskan lah bangunan itu gasan apa kayak nanya? Oh itu kan RPS, ruang praktik siswa. Jadi di sana itu kayak semacam praktik, ruang praktik, gasan pas belajar karena latihan. Karena bisnis dari pemasaran itu diganti pemasaran nih Pak. Pertama kan namanya berganti lagi nih jadi pemasaran. Bukulik lagi. Bukulik lagi. Karena takutan kena IMES yang dulu lah. Ada. Karena kalau bukulik lagi kayak IMES yang baru misalnya, oh pemasaran ini karena lulusnya jadi orang yang jualan gitu nah. Karena dibalik lagi ke pemasaran. Terus kan Mak? Nah terus karena daringnya itu sudah terintegrasi, jadi harusnya itu sudah kayak segala aspek yang ada di pemasaran itu sudah daring gitu. Nah jadi kayaknya di RPS itu karena kayak semacam lab komputer. Berapa ruang tuh? Berapa? Ada dua. Dua lokal berarti. Iya kayaknya. Lokal. Semua dipakai gasan RPS ruang praktik, gasan mesin pasir dan lain yang sebagainya. kayak mini Alfamart gitu lah, kayak Alfamart gitu lah. Jadi di sana itu karena memang kayak proyeknya itu ada bisnisnya, tapi secara daring. Jadi kayak bisnis online gitu kan Pak. Kalau bisnis online kan berarti kan perlu barang. Iya memang. Terus di sana dengan sebesar itu lokalnya diisi apa kira-kira? Isinya ya peralatan daringnya. Karena banyak peralatannya, ada mesin kasir, ada seperangkat komputer dan lain sebagainya itu kan banyak. Mungkin nanti ada juga barangnya sebagian, tapi kan tujuannya itu untuk yang online-nya. Jadi kira-kira ini kan perkembangan BDP dan pemasaran BDP bukulik lagi ke pemasaran itu kan perkembangannya itu pesat banget nih, ya kan.
dari guru-guru BDP ini kan ada latihannya kalau salah. Serikandi ya. Kan ada latihannya lah kalau guru-guru BDP-nya kan. Nah ini perkembangan BDP ini menurut Ikam dari zaman Ikam sampai sekarang ini, apa yang Ikam rasakan dari sebelum dari siswa jadi guru gitu, apa yang Ikam rasakan? Kayaknya improve SDM-nya Pak. Fasilitas lah yang pertama, fasilitas. Karena waktu lu sekolah dulu, mungkin karena mengikuti perkembangan zaman lah, jadi waktu lu sekolah dulu tuh dari segi fasilitasnya itu kurang, kada update kita Pak. Jadi kada sesuai dengan yang ini yang dipakai di dunia kerja tuh ini, tapi di sekolah yang diajarkan lebih jadul daripada dunia kerja, itu yang pertama. Terus dari segi siswanya, alhamdulillah selama ulun jadi guru di sini nih, banyak ketemu siswa-siswa yang pintar di BDP. Jadi dibanding dengan zaman ulun dulu zaman Ikam tuh waktu Ikam yang pintar itu. Ada juga maksudnya banyak yang pintar, tapi apalah kayak banyak keputarnya atau apa, ulun kada paham jawab waktu itu. Jadi sedikit lah yang aktif di pemasaran waktu itu. Tapi pas sudah nih ulun jadi guru, banyak menemukan siswa BDP yang aktif di ekskul, di lomba, itu banyak. Oh, berarti prestasinya tinggi juga. Jadi apalagi dapat SMK PK, pusat keunggulan lah, khusus BDP ini, khusus pemasaran lah, namanya pemasaran nih, khusus pemasaran. Berarti ini salah satu keunggulan SMK 1 khususnya umumnya nih, khususnya tuh ke BDP-nya. Berarti karena BDP ini karena unggulnya di BDP, berarti BDP-nya harus muncul nih kan berarti Pak. Artinya kita kembali ke cerita Ikam masa lalu dulu, bahwa Ikam menangis masuk BDP kemungkinan besar karena BDP sudah jadi masuk jurusan yang keunggulan di SMK 1, kemungkinan besar image-nya itu bisa berubah berarti lah. Kira-kira menurut Ikam kayak itu harus bisa berubah. Karena kan dari segi fasilitas tadi sudah oke. Nah terus dari segi SDM-nya kan gurunya juga sudah ditingkatkan skillnya. Karena kan ada program guru magang juga Pak di SMK PK itu, dan kami gurunya pemasaran pun harus belajar juga. Berarti kan magang lagi nih lah, kepilihan lagi gitu Pak. Yang adalah di sininya kadang-kadang jauh-jauh. Ada yang diurusi ya? Ada yang diurusi di sini orangnya juga. Berarti itu termasuk apa nih ngarannya, peningkatan dari SMK 1 berarti lah. Mungkin kita ucapkan juga lawan kepala sekolah kita yang ada ini kan Pak Muhammad Ali Muksin ini, mungkin Sidin mengusahakan agar SMK 1 ini bisa lebih maju dibanding yang bahari-bahari ya Bapak. Artinya sesuai dengan namanya nih, SMK 1 itu kan nomor 1. Nah itu ucapkan terima kasih nih mungkin Pak Ali Muksin, PLT Kepala Sekolah SMK 1, mungkin ucapan terima kasih nih karena usahanya itu bisa meningkatkan kualitas SMK 1 ini biar jadi betul-betul nomor 1 ya Bapak. Mungkin gasan adik-adik kelas Ikam ada pesankah mungkin bisa disampaikan? Jadi pesannya itu satu aja. Ini berdasarkan pengalaman hidup. Jangan pernah mengatakan kada bisa. Karena kalau orang bisa, kenapa kita kada bisa? Kalau orang bisa ke luar negeri, kenapa kita kada kalah? Aja Pak. Pesan sekolah Pak, ada Pak? Pesan sekolah. Ikam kan dari siswa nih, jadi guru nih. Artinya dari siswa yang diperintah guru, sekarang Ikam jadi guru yang memerintah siswa, loh itu. Memerintah. Tugas kan memerintah berarti itu. Ada mungkin kayak apa ya lah maksudnya tuh, kayak ternyata aku kalau jadi guru di sini gitu. Artinya tuh kata membayangkan bahwa aku alumni sini jadi guru di sini juga gitu. Kira-kira ada tanggapan lah berkaitan dengan itu tuh. Berterima kasih aja Pak lawan SMK Negeri 1 sudah mau menerima ulun, terlepas ulun alumni atau
Ya. Yang sekarang ternyata jadi partner kerja ulun Ya. gitu. Ya, mungkin itu aja dulu hari ini lah. Kita mungkin panjang lebar nih kita panggil sudah kan. Kebetulan ini termasuk semangat gasan adik-adik kelas nih, baik yang hanya lulus ataupun yang masih kelas 10, kelas 11, tahun kelas 12 kan, bahwa pada intinya itu perlu impian. Nah, perlu impian. Cita-cita tuh jangan pernah apa? Cita-cita dan impian tuh perlu sangat dipikirkan dari Sedini mungkin. Nah, itu tadi harus dipikirkan sedini mungkin karena cita-cita itu termasuk doa ya. Iya. Nah, termasuk doa, cita-cita termasuk doa. Oke lah, mungkin podcast kita hari ini kita akhiri lah dengan mungkin tadi banyak pesan-pesan, banyak kesan-kesan, dan mungkin itu menjadi inspirasi gasan adik-adik kelas. Dan terima kasih yang ada bisa mudah-mudahan bisa mengamalkan waktunya di sini ya Allah. Walaupun kegiatan SMKPK ini kalau kuliah itu banyak banget gitu, dan tapi bisa datang ke sini diundang. Dan terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.